Salam guru penggerak. Kali ini saya akan menyampaikan tugas dari refleksi terbimbing modul 3.1.A.6 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya Lina, calon guru penggerak, angkatan 4 dari Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan fasilitator Ibu Kustiatun, pendamping praktik Ibu Kurniasi. Pertanyaan pertama, bagaimana atau sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Menurut saya, sebagai guru, kita mungkin pernah mengalami situasi dilema etika. Saat hal ini terjadi, ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, keadilan, persatuan, kebenaran, kebebasan, toleransi, tanggung jawab dan penghargaan akan hidup yang disebut sebagai paradigma dalam pengambilan keputusan. Pemahaman saya tentang dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar tetapi bertentangan. Bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Secara umum, paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika ada 4, yaitu yang pertama, individu lawan masyarakat, individual versus community. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty. Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang, short terms versus long terms. Prinsip pengambilan keputusan ada 3, yaitu yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Ada 9 langkah dalam pengambilan keputusan, terdiri dari yang pertama adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat pada situasi ini. Kemudian yang ketiga adalah kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah, yakni melalui uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan.
Dan yang ke-9, tinjau lagi keputusan Anda dan refleksikan. Pertanyaan kedua, tuliskan pengalaman Anda dalam menggunakan ketiga materi dalam proses Anda mengambil keputusan dalam situasi dilema etika yang Anda hadapi selama ini. Anda dapat juga menulis tentang sebuah situasi dilema etika yang dihadapi oleh orang lain, serta keputusan yang diambil. Berilah ulasan berdasarkan 3 materi yang telah Anda pelajari di modul ini. Pengalaman situasi dilema etika contohnya adalah ada kalanya kita dihadapkan pada situasi seperti memberikan nilai KKM pada siswa yang sama sekali tidak pernah mengerjakan tugas selama PJJ. Kita tidak mau memberi nilai bila berpikir berbasis peraturan. Namun, karena pertimbangan berpikir berbasis rasa peduli, akhirnya kita sebagai guru memberikan nilai. Pertanyaan ketiga. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi dilema moral? Kalau pernah, apa bedanya dengan yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya mengalami dilema etika terhadap beragam situasi sulit di sekolah. Saya merasa sudah mengambil keputusan yang efektif dan baik bagi saya dan juga bagi orang lain. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi tahu bahwa ada 9 langkah dalam mengambil keputusan yang dijadikan pertimbangan dalam pengujian dan mengambil keputusan. Pertanyaan keempat, bagaimana dampak mempelajari materi ini untuk Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak setelah mempelajari modul ini, khususnya dalam pengambilan keputusan, tentu sangat besar. Yang paling utama, dalam situasi dilema etika, dibutuhkan keputusan etis untuk memecahkannya, dan itu melalui proses dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Setelah mempelajari modul ini, saya mendapatkan pedoman dan tuntunan yang membuat suatu keputusan yang etis yang selama ini tidak saya lakukan dalam setiap keputusan etis yang saya ambil. Pertanyaan kelima, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Sangat penting sebagai seorang guru yang menjadi seorang pemimpin pembelajaran bagi murid dan bagian dari stakeholder di sekolah. Banyak sekali situasi di sekolah yang akan terselesaikan secara efektif setelah memahami prinsip, paradigma, dan juga 9 langkah dalam pengambilan keputusan, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat.
Pertanyaan keenam, apa yang bisa Anda lakukan untuk membuat dampak atau perbedaan di lingkungan Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Yang bisa saya lakukan yaitu dengan mempraktekkan apa yang telah dipelajari pada saat kita dihadapkan pada situasi dilema etika dan bujukan moral. Selain itu, mencoba mengimbaskan dengan berbagi ilmu dan pengalaman dengan rekan-rekan lain di sekolah. Pertanyaan ketujuh, selain konsep-konsep tersebut, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Menurut saya, yaitu bersikap teliti dan bijaksana. Selain itu, juga berani dalam menentukan pilihan, terutama keputusan yang mendesak dalam situasi yang mendesak. Terima kasih. Demikian tugas modul 3, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Salam dan bahagia.